Halo Bapak dan semua teman-teman, perkenalkan saya Ira Asmauta Julu, NIM 17040382. Saya akan menjelaskan mengenai aspek teknik dan organisasi dalam studi kelayakan. Referensi yang saya gunakan dari 1 buku dan 2 sumber internet. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Tujuan dari aspek teknis adalah yang pertama agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Ini merupakan bagian dari aspek teknis. Yang pertama, pemilihan lokasi usaha. Dalam memilih lokasi, tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, lokasi untuk kantor cabang. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan pasar atau konsumen. Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku. Yang keempat, apakah tersedia tenaga kerja. Yang kelima, apakah tersedia sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air. Yang keenam, apakah dekat dengan pusat pemerintahan. Yang ketujuh, apakah dekat dengan lembaga keuangan. Yang kedelapan, apakah berada di kawasan industri. Yang ke-9, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Yang ke-10, kondisi adat istiadat atau budaya atau sikap masyarakat setempat. Yang ke-11, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Lalu ada luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas, teknis, dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Dari segi ekonomis, luas produksi ditentukan melalui yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Sementara dari segi teknis, luas produksi dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan, seperti memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar. Nah, untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal berikut. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Dengan mengetahui tentang pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan, maka layout dapat ditentukan. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Alat yang digunakan juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja juga mendasari keputusan tentang layout.
Yang keempat, arus informasi. Pertimbangan tentang cara terbaik untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu juga dibuat. Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Lalu pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Aspek organisasi secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui suatu hierarki sistematis dalam pembagian kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara struktural dan sistematis. Tujuan dari organisasi tidak hanya fokus pada tercapainya visi dan misi perusahaan saja, tetapi juga peningkatan hasil yang melebihi biaya produksi. Efektivitas organisasi. Gibson dan kawan-kawan mengemukakan 5 aspek yang dapat digunakan sebagai kriteria efektivitas. Yang pertama adalah produksi. Produksi ialah kemampuan organisasi menghasilkan produk atau output yang dibutuhkan oleh lingkungan. Dalam hal ini, mencakup jumlah dan mutu. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses produksi per unit produk. Yang ketiga ada kepuasan. Kepuasan dapat diukur dari besar kecilnya tingkat ketidakhadiran, tingkat keluar masuk organisasi, dan semangat kerja yang ditunjukkan anggota. Yang keempat, kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi adalah kesanggupan organisasi melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kelima, ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah kriteria efektivitas yang merujuk kepada kemampuan organisasi untuk memandang jauh ke depan dan melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan mengembangkan usaha organisasi. Ciri-ciri dari organisasi yang pertama terdiri dari kelompok orang, yang kedua memiliki tujuan. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena mereka memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Lalu yang ketiga, saling bekerja sama. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka anggotanya harus bisa saling kerjasama. Tanpa adanya kerjasama antara anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat, adanya peraturan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas bisa dilakukan dengan pembentukan beberapa divisi yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang direncanakan dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu manfaat dari organisasi. Yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, melatih mental seseorang agar lebih baik. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Yang keempat, melatih kepemimpinan seseorang. Yang kelima, pergaulan menjadi lebih luas. Yang keenam, menambah wawasan para anggota organisasi. Yang ketujuh, membentuk karakter seseorang. Yang kedelapan, ajang pembelajaran bagi para anggota. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedi Sejian,
17040395. Di lokasi usaha kan terdapat pertimbangan secara umum untuk menentukan lokasi usaha. Apakah ada pertimbangan khusus untuk menentukan lokasi usaha? Itu kalau ada boleh jelaskan ya? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak, nama saya Indonesia Detunisa Fadila, NIM 1704030888. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan layout dari peralatan pabrik? Menurut Anda itu faktor-faktornya apa saja? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arini. Tadi bertanya menurut saya faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan layout peralatan pabrik. Jadi menurut saya itu ada 7 faktor yang dapat dijadikan pertimbangan. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Yang kedua, kebutuhan terhadap ruangan. Yang ketiga, urutan produksi. Yang keempat, jenis dan berat peralatan. Yang kelima, aliran bahan baku. Yang ketujuh, udara dan cahaya di ruangan. Yang kedelapan, fleksibilitas atau kemudahan untuk berpindah-pindah. Bagaimana, apakah saudara Arini sudah mengerti dan apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Dari saudara Septiadi. Yang pemilihan lokasi usaha. Nah, di situ kan terdapat secara umum. Sementara kalau secara khususnya itu dilihat dari lokasinya. Seperti kalau untuk lokasi pabrik, biasanya pertimbangan yang digunakan biaya untuk investasi di lokasi seperti pembelian tanah atau gedung pabriknya. Yang kedua itu ada terdapat kemungkinan untuk bisa melakukan perluasan lokasi. Yang ketiga, prospek perkembangan atau kemajuan di lokasi tersebut pada masa mendatang. Lalu yang keempat, apakah pabrik tersebut dekat dengan bahan baku. Lalu kalau dia untuk yang kantor pusat, itu biasanya pertimbangannya apakah lokasi tersebut dekat dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan dekat dengan konsumen. Kalau untuk lokasi gedung, pertimbangan yang biasanya digunakan itu apakah dia berada di kawasan industri, dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar atau konsumen, lalu apakah terpenuhi sarana dan prasarananya. Bagaimana saudara Septiadi? Apakah pertanyaan Anda sudah terjawab? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dari saya cukup. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih.